Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kali ini saya akan menceritakan kisah tentang putra-putri daripada Nabi Adam alaihissalam. Semoga daripada kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Berikut adalah kisahnya. Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi sekaligus manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan keistimewaannya. Dalam kesendiriannya, Allah pun menciptakan untuknya seorang wanita yang menjadi istrinya, yaitu Hawa. Dinamakan Hawa karena ia diciptakan dari kehidupan, yaitu tulang rusuk kiri Nabi Adam. Dari Adam dan Hawa inilah yang kemudian jumlah populasi manusia semakin bertambah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai kelahiran anak-anak Nabi Adam, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabrani dalam tarikhnya. Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghwi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya ia melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya menyebutkan Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 diantaranya lahir berpasangan, sedangkan 1 orangnya lagi tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Adam adalah Abdullah, Cain, Qabil, Ashud, Habil, Shij, Ayad, Balak, Adhati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barak, Wad, Suwa, Yakhud, Ya'ud, dan Nasir. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklimah, Labuda, dan Hazura saja. Mengenai urutan kelahirannya pun banyak perbedaan pendapat dan belum dipastikan dengan baik. Ada yang menyebutkan bahwa Qabil dan Iklimah merupakan anak pertama Nabi Adam, dan yang terakhir adalah Abdul Al-Muqhid dan saudara kembarnya Ahmad Al-Muqhid. Ada pula yang mengatakan Qabil dan Iklimah adalah anak ketiga, Habil putra keempat, dan Shij adalah putra yang kelima. Banyaknya perbedaan riwayat yang menyebutkan mengenai kelahiran maupun nama-nama daripada anak Nabi Adam. Namun, nama anak-anak Nabi Adam yang secara pasti disebutkan di dalam riwayat tercatat 5 orang, yaitu Qabil, Habil, Iklimah, Labuda, dan Shij. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27-31. Kisah ini bermula dari kedengkian serta amarahnya Qabil atas diterimanya kurban saudaranya, yaitu Habil. Sedangkan kurbannya sendiri ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas, saat itu kurban diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam mempersembahkan kurban, Allah Subhanahu wa taala menerima kurban hamba-hambanya dengan mengirimkan api dan menyambar ke arah apa yang dipersembahkan untuknya. Beberapa riwayat menyebutkan ketika dewasa, Qabil adalah seorang petani dan bercocok tanam, sedangkan Habil adalah seorang peternak dan pengembala. Ketika memberikan kurbannya, Habil mempersembahkan seekor kambing gemuk yang dimilikinya. Namun, Qabil hanya mempersembahkan hasil pertaniannya dengan kualitas yang buruk. Setelah kurban telah dipersembahkan, Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan api ke arah kurban tersebut, menyambar kurban Habil dan membiarkan kurban milik Qabil. Mengetahui kurbannya ditolak, Qabil pun murka dan dengki terhadap Habil dan berkata kepadanya bahwa ia akan benar-benar membunuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kedengkian Qabil terhadap Habil bermula ketika Allah mengisyaratkan kepada Nabi Adam agar menikahkan putranya dengan putri dari pasangan kembar yang berbeda. Sesuai dengan syariat tersebut, maka Qabil akan dinikahkan dengan saudara kembar Habil, yaitu Labuda. Sedangkan Habil akan dinikahkan dengan saudara kembar Qabil, yaitu Iklimah. Tetapi Qabil tidak menerima akan hal itu, sebab
Ia mendapatkan istri yang tidak terlalu cantik dan berkeinginan untuk menikah dengan saudara kembarnya sendiri yang berparas cantik. Nabi Adam alaihissalam tidak memberi izin. Untuk menengahi masalah ini, maka mereka berdua diminta untuk memberikan pengorbanan kepada Allah, yang apabila pengorbanan yang diterima, maka akan mendapatkan keadilan di sisinya. Setelah kurban dipersembahkan, Allah hanya menerima kurban yang Habil berikan. Hal ini membuat Qabil sangatlah marah dan dengki terhadap Habil. Sifat dengki yang ada dalam diri Qabil membuatnya memutuskan untuk membunuh saudara kembarnya itu. Sekalipun Habil telah memberikan nasihat, Qabil tidak menghiraukannya. Menurut pendapat beberapa ulama, lokasi tempat Qabil membunuh Habil pada saat itu di kawasan pegunungan Qasyun, wilayah utara Damaskus. Lebih tepatnya di sebuah gua bernama Gua Dam. Pada saat Habil sedang tertidur, Qabil membunuh Habil dengan cara melemparkan batu ke arah kepala Habil hingga kepalanya pecah. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit hingga akhirnya matilah Habil di tangan Qabil. Peristiwa ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah ia membunuh Habil, Qabil pun bingung dengan apa yang harus ia perbuat terhadap jenazah saudaranya tersebut, sebab jenazah Habil adalah yang pertama kali di muka bumi. Qabil pun menggotong mayat Habil selama kurang lebih setahun. Hingga dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung dan menyebabkan salah satunya mati. Maka gagak yang masih hidup mengais-ngais tanah hingga membuat lubang untuk mengubur burung gagak yang mati. Melihat kejadian itu, Qabil mengambil pelajaran tentang cara mengubur jenazah saudaranya itu. Mengetahui kematian anaknya Habil, Nabi Adam dilanda kesedihan yang mendalam hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya karunia seorang anak sebagai pengganti Habil yang bernama Syits, yang memiliki makna karunia daripada Allah. Ia pun juga memiliki sifat yang sama seperti Habil. Ketika Syits telah dewasa, Nabi Adam alaihissalam menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya Syits. Di antaranya adalah: yang pertama, janganlah kamu merasa aman di dunia seperti diriku yang merasa aman hidup di surga, yang pada akhirnya aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Pesan yang kedua adalah janganlah kamu bertindak menurut kemauan istrimu, karena aku mengikuti hawa nafsu istriku, yaitu Hawa, sehingga memakan buah pohon terlarang, yang kemudian sampai sekarang aku menyesalinya. Yang ketiga, setiap perbuatan yang ingin kamu lakukan, maka renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkannya. Ketika kamu merasa takut atau ragu-ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah hal itu. Dan yang terakhir, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara. Dari Wahab bin Munabbih, ia mengatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, kala itu Syits telah berusia 400 tahun. Pada saat itu juga Syits diangkat sebagai nabi, menggantikan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan langsung kepada Syits berupa pedang, tali, sahifah, tabut, dan kuda yang bernama Maimun, yang apabila kuda itu meringkik, maka seluruh binatang akan menyambutnya dengan tasbih. Subhanallah. Nabi Adam juga memberikan wasiat kepada Syits untuk menggantikan dirinya dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah. Dan selepas Nabi Adam turun, Syits pun diangkat sebagai nabi kedua di muka bumi. Nabi Adam juga mewasiatkan kepadanya untuk memerangi saudaranya, yaitu Qabil. Melaksanakan wasiat sang ayah, Syits pergi untuk memerangi Qabil. Dan akhirnya perang pun berkecamuk. Peristiwa inilah yang menjadi perang pertama yang terjadi di anak-anak Adam daripada di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syits memperoleh kemenangan. Qabil pun ditawan oleh Syits dan dihukum dengan cara dipanggang di bawah matahari sampai meninggal. Riwayat lain yang mengatakan kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan ditahan di tempat yang panas hingga mati. Setelah melaksanakan wasiat yang diperintahkan oleh sang ayah, Syits diutus ke Hindi atau India untuk menjadi juru penegak keadilan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan silsilah keturunan seluruh manusia semuanya berasal daripada keturunan Syits. Wallahu a'lam bishawab. Semoga daripada kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.